Baik, pada materi yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya kebudayaan. Kebudayaan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan kebudayaan memiliki beberapa unsur-unsur. Masing-masing unsur-unsur tersebut diklarifikasikan ke dalam beberapa macam unsur-unsur kebudayaan untuk kepentingan ilmiah dan analisanya. Unsur-unsur yang pokok atau besar daripada kebudayaan lazim disebut kultural universal. Istilah ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimanapun di dunia ini. Seorang antropolog yaitu K. Klutzkon dalam hasil karyanya yang berjudul Universal Categories of Culture berpendapat adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, peternakan, sistem reproduksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti peternakan, sistem reproduksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Dan yang keempat, bahasa. Bahasa berupa bahasa yang lisan maupun tertulis. Yang keenam, religi atau sistem kepercayaan. Yang terakhir, yaitu ketujuh, kesenian yang berupa seni rupa, seni gerak, seni suara, seni tari, dan seni lainnya. Selanjutnya, Ralph Linton melihat unsur-unsur kebudayaan yang lebih kecil lagi, atau disebut rights kompleks. Misalnya, kegiatan pertanian menetap meliputi unsur-unsur irigasi, sistem pengolahan tanah dengan bajak, sistem hak milik atas tanah, dan lain sebagainya. Kebudayaan di dalamnya terkandung norma-norma dan adat istiadat yang berfungsi mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, berubah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sebuah masyarakat. Khususnya dalam mengatur hubungan antara manusia, kebudayaan dinamakan pula suatu struktur non-normatif atau menurut istilah Linton, design for living, garis-garis atau petunjuk dalam hidup. Artinya, kebudayaan atau blueprint for behavior yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa seharusnya dilakukan, apa yang dilarang, dan sebagainya. Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan yaitu yang pertama, unsur-unsur yang mengangkut penilaian elemen seperti misalnya yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai dengan keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan. Yang kedua, unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya, seperti misalnya bagaimana orang harus berperilaku yang baik. Yang ketiga, unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan, seperti misalnya harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lain-lainnya. Fungsi atau pentingnya pendidikan multikultural ini berkaitan dengan unsur-unsur yang tadi kita bahas.
tentang bagaimana budaya itu bekerja. Lanjut, kaidah-kaidah kebudayaan berarti beraturan tentang tingkah laku atau tingkah yang harus dilakukan dalam suatu keadaan yang tertentu. Dengan demikian, maka kaidah-kaidah sebagian kebudayaan mencangkup tujuan tersebut. Kaidah-kaidah kebudayaan mencangkup peraturan-peraturan yang beraneka dan warna yang mencangkup yang luas sekali. Akan tetapi, untuk kepentingan penelitian masyarakat, maka secara sosiologis dapat dibatasi pada 4 hal, yaitu yang pertama, kaidah-kaidah yang dipergunakan secara luas dan suatu kelompok manusia tertentu. Yang kedua, kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tertentu. Yang ketiga, unsur-unsur formil kaidah-kaidah tersebut. Dan yang keempat, hubungan dengan lain-lain ketentuan-ketentuan hidup kita masing-masing. Dalam bukunya yang lain, Konringrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia. Bagaimana pentingnya kebudayaan bagi kehidupan bermasyarakat dalam menentukan kehidupan kita yang berarti pengganti dari norma. Kebudayaan itu merupakan hal yang menentukan bagaimana kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan itu termaksud dalam kebudayaan dan tradisi kita yang dilakukan sebagai masyarakat, yang dilakukan secara turun-temurun dari satu keturunan menuju satu keturunan lainnya. Hasrat berjuang dapat dilihat adanya persaingan mengalahkan lawan. Definisi konsep kebudayaan ini menurut Malevich, J. Herkovits, dan B. Molivsik yang mengemukakan pengertian kultur detrans, yang berarti bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat yang ditentukan oleh adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Herbotsky memandang kebudayaan sebagai sesuatu spogenis karena kebudayaan yang berturun di generasi ke generasi tetap hidup terus. Meskipun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih ganti disebabkan kematian dan kelahiran. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal budi. Baik, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebudayaan itu merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan tingkah laku manusia. Maka dari itu, kebudayaan sangat penting dalam berkehidupan. Kebudayaan dapat mengatur hidup-hidup kita. Baik, walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaannya masing-masing, berbeda satu dengan yang lainnya. Namun setiap kebudayaan memiliki sifat atau memiliki fungsinya masing-masing. Pentingnya kebudayaan itu dapat terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Baik, kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya dari suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan sangat diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan sangat penting mencangkup aturan-aturan yang berisikan keberkewajiban, tindakan-tindakan yang dilarang,
dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Sifat hakikat tersebut di atas setiap kebudayaan akan tetapi apabila seorang hendak memahami tentang kebudayaan, di dalamnya pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Kebudayaan sangat penting dalam kepribadian manusia. Kebudayaan bersifat stabil, akan tetapi juga dinamis, dan setiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang penting. Perubahan sangat penting dalam berkehidupan masyarakat. Tentunya dapat mengarahkan kehidupan kita agar lebih baik. Perubahan itu dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun dari orang lain. Tapi kebanyakan perubahan-perubahan atau